Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Maharani Kusuma, guru IPA dari SMP Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas 9 materi Hukum Archimedes yang saya beri judul Menyelami Makna di Balik Konsep Hukum Archimedes. Seperti apa? Mari saksikan video berikut ini. Ngapain sih Bu kita belajar ini? Belajar IPA, kok hitung-hitungan? Itulah pertanyaan yang sering disampaikan oleh murid-murid saya di sekolah. Banyak murid yang tidak tahu manfaat dan makna dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Dampaknya mereka menjadi malas dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas 9, saya melakukan tes pemetaan kebutuhan belajar murid. Tes ini digunakan agar pembelajaran yang dilakukan bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Adapun hasil yang didapat adalah kebanyakan murid menyukai pembelajaran yang materinya bisa dilihat langsung dan bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menyukai pembelajaran yang lebih banyak praktek daripada teori. Dan kebanyakan dari mereka memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Murid membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya sekedar menjawab soal, tetapi bisa mengasah skill dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah secara kolaborasi. Sebagai guru IPA, saya memiliki tantangan untuk berinovasi untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, yang tidak hanya sekedar menjawab soal, tetapi ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu adanya transformasi dalam pembelajaran. Mengajar tak lagi sekedar memberikan konsep dan teori, melainkan juga mengajak murid untuk sama-sama memahami makna dari konsep yang mereka pelajari dengan menyelami makna di balik konsep hukum Archimedes. Kamu ada yang pernah jalan-jalan ke pantai? Ke laut, ke pelabuhan? Ya. Kalau di pelabuhan tuh biasanya ada apa? Kapal. Main bukan? Kapal yang ada di laut kan besar ya? Dia itu posisinya terapung kan di atas air. Kalau batu gimana ketika kamu lempar? Bendanya ada di mana? Tadi di atas, di bawah? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah? Apa namanya? Nanti hari ini kalian akan membuktikan sendiri dengan praktek. Punya tantangan. Kedua, apa tujuan dari praktikum kali ini? Menyelidiki faktor yang menyebabkan benda itu terlalu ke air dan di bawah. Atau mangkok yang sudah di bawah ya, isi air, nggak usah terlalu penuh, setengahnya aja. Setelah diisi air, kalian klasisin yang pertama, kamu bikin bentuknya apa? Dari air masukin telur. Dilihat masukin telurnya, apakah di bawah, di dasar, di tengah, atau di atas. Terus difoto lagi, terus dimasukkan fotonya ke belum. Terus itu dikasih garam berapa? 2 sendok. Pertanyaan dan kesimpulan nanti dijawab secara diskusi. Kemudian di bawahnya ada foto-foto lampiran. Ada? Nanti tolong masukkan foto-foto kalian sedang praktek. Nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, 3 juga cukup. Yang penting mewakili bahwa kalian lagi praktek. Habis ini ada yang mau ditanyakan dulu?
Dari kelompok 2 yang dipresentasikan adalah kami tentang praktikum hari ini, yaitu tekanan dan cair. Hasil yang pertama yaitu bentuk pedang. Bentuk pedang kondisi praktisi tenggelam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nggak tentang operasi medis? Dia itu apa? 3 posisi benda dalam air, yaitu terangkum dalam air. Ini sudah membuktikan di Enron, sekarang ya, ini benar ya. Posisi benda itu dalam air ada 3, ada yang gelap, ada yang layar, dan terangkum. Itu dipengaruhi oleh apa? Tadi bagus ya ini. Ada yang dipengaruhi oleh bentuknya tadi ada yang ini, ada yang tadi ada yang masuk, ada yang terus kalau yang ini yang terus jadi dipengaruhi oleh apa, dikasih apa tadi ya? Dikasih garam. Garam itu dipengaruhi apa? Massa, jenis, air. Nah, jadi dari kegiatan hari ini aku kembali mengajak kalian sebagai siswa-siswi pelajar, jadilah pelajar yang berpikir kritis, jangan iya aja, jangan langsung percaya kalau ada informasi. Oke, sebelum itu kan bawa HP, coba buka grup kelas, ibu kirim satu link. Kita benar buka linknya. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Kenapa kamu harus belajar tentang itu? Karena kita bisa tahu. Karena bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Penerapan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Tentang konsep. Tadi itu bagus. Konsep kapal. Tadi yang menceritain di awal ya. Jadi sekarang kalau main ke laut, main ke pelabuhan, udah nggak aneh ya lihat kapal yang begitu besarnya, dia bisa melapung. Karena kamu kalau main lempar batu, kecil-kecil dia melapung. Kenapa? Kapal punya, kenapa dia bisa melapung? Karena dia punya volume dalam bodi kapalnya. Itu yang bisa membuat dia melapung. Dan itu sesuai dengan hukum Archimedes. Saya kemarin belajar IPA dengan Bu Rani tentang hukum Archimedes, yaitu tentang konsep kapal. Saya jadi tahu yaitu kapal itu mengapa bisa terapung, karena adanya ruang kosong, yaitu volume. Saya Fazam Fadlil dari 9F. Halo, kenalin, aku Zaskia Febriahya dari kelas 9F yang diajarkan praktek oleh Ibu Rani tentang massa jenis benda. Ternyata kita belajar tentang massa jenis benda itu bisa mengetahui benda bisa berubah tempatnya di dalam air, yang tadinya terapung, yang tadinya tenggelam jadi bisa terapung dan mengambang. Aku jadi mengerti bahwa di dunia ini masih banyak yang harus kita ketahui. Aku beruntung bertemu Ibu Rani, jadi aku bisa tahu tentang massa jenis benda. Terima kasih.